Halo, ketemu lagi dengan aku. Apa? Nggak nyangka kemarin itu Apa anakku tuh lihat-lihat? nanya mengenai latar belakang pendidikanku dan pekerjaanku. Nah, sehingga aku juga awalnya agak-agak bingung, namun karena aku rasa ini menarik, aku rekam deh. Ikutin terus Mama ya. nanya. Kan mama ambil kuliah ambil jurusan keperawatan. Kenapa mama sekarang kerjanya administrasi? Bukannya jadi perawat. Oh, itu gini nih ceritanya, dengerin ya. Tapi sebelumnya di like, Komen. subscribe, komen, ikutin sampai selesai. Subscribe-nya nyalain notifikasinya. Check it out. Apa tadi nih katanya apa? Hah? Aku nanya, 2 tahun lalu apa? Apanya 2 tahun? Waktu Tadi. itu mama bilang, tadi kan mama bilang, mama ambil kayak pergi-pergi ke rumah orang untuk ngerawat. Selama 2 tahun lalu. Iya. Jadi kan mama itu lulus tahun 2004. Udah gitu mulai kerja tahun 2006. Nah, tuh awalnya tuh dulu mama perawat home care dulu di Yayasan Kanopi Insan Sejahtera gitu loh. Terus nah itu tuh mama dulu pernah ngerawat kakeknya Tamara Desensky, Tamara Sih. Tamara Geraldine, Siapa itu? artis. Wow. Pernah ngerawat kakeknya, pernah ngerawat ibunya yang punya Lea Jeans. Dulu mah kayak Siapa? gitu. Itu yang celana jeans itu yang merek Lea. Mama dulu ngerawat ibunya yang punya sate tomang tuh. Aduh, banyak nggak aku kenal ya. Ya, mama dulu ngerawat gitu. Pernah ngerawat yang itu ke Bandung. Mama pernah ke Bandung yang punya Kalbe Parma. Jangan ngajak-ngajak ke Bandung, banyak itu. Ya kan itu mah nikah belum lahir dulu. Kan mama cerita dulu ngerawat itu gitu loh. Kayak gitulah. Terus datang Biring kan katanya gini, kamu jangan kerja seperti itu, kata Biring. Kamu harus kerja di rumah sakit supaya lebih lebih bisa, nanti kan ada jaminan kesehatan buat anak, ada jaminan hari tua, ada jaminan kecelakaan kerja, biar lebih enak dia. Supaya nggak pergi-pergi ya. Iya, supaya nggak pergi ke sana, jadi punya pekerjaan di satu tempat, kata Biring. Akhirnya mama ngelamar, itulah mama dikerja di dulu tuh awalnya rumah sakit Global Medica tuh. Mama dapat cerita dari temen, katanya itu ada rumah sakit baru buka. Nah, bukalah rumah sakit Global Medica kan. Mama juga sebenarnya di rumah sakit Amnesty itu dari awal buka kan. Buka rumah sakit Global Medica. Akhirnya mama ngelamar ke situ, akhirnya keterima di situ. Setelah berapa tahun namanya berubah menjadi Rumah Sakit Awal Bros. Di situ mama pernah menjadi perawat. Di awalnya tuh mama di ruangan umum, terus mama dipindahin ke ruang yang kelas VIP. VIP apaan begitu? Iya, yang satu kamar sendiri, yang fasilitas kamarnya keren gitu loh. Terus yang dia sendiri gitu. Udah gitu mama dipindahin ke kamar operasi. Aku paling kamar operasi sih. Mama tuh 2 tahun di kamar operasi. Nah, cuman di kamar operasi dulu mama tuh kan harus selalu on call. Tau nggak on call? Enggak.
On call jadi di rumah, misalnya kita lagi nggak dinas nih, diam di rumah, kita namanya ada jadwal on call. Nah kita harus siap dipanggil. Jadi walaupun kita di rumah nggak boleh pergi kemana-mana. Sewaktu-waktu ada operasi kita harus segera datang ke rumah sakit. Itu tuh on call namanya. Paling takut sih di ruang operasi Ya katanya. itu mama dulu Makanya aku nggak mau jadi dokter lagi. itu dulu mama 2 tahun di Oka karena mama nggak bisa on call karena dulu kan di Tangerang. Sementara kalau bapak pulang kan mama pulang ke Bogor dulu kan gitu. Bukan di Bogor deh, dulu di Depok. Dulu kan kita tinggal di Depok, nikah belum lahir kita tinggal di Depok. Pas abang lahir kan. Di Depok. Nah jadi kalau bapak Nah, pulang aku mau nanya, kenapa gimana caranya ya di Depok? Aku lahirnya di Tangerang. nah kita dulu pas mama nikah sama bapak tinggalnya di Depok. Nah abis kerja, ngelamar kerja, mama tuh yang tadi mama bilang keterimanya di rumah sakit Tangerang gitu loh, di rumah sakit Awal Bros. Nah karena mama kerjanya di sana, bapak kan dulu kerjanya di Lorena, terus kan Mana mana itu? di Lorena bapak Mana dulu. Bogor? Mm-mm. Gila Jo, mama kenapa sama bapak kerja jauh-jauh banget sih? Ya itu loh, nanti tanya bapak. Mama kan dulu kerjanya, bapak dulu kerjanya di Lorena. Terus bapak tuh dulu sering keluar luar kota, kadang ke Medan, kadang ke Palembang gitu dulu bapak kerjanya. Nah karena itu Seru dong. mama kan kerjanya di Tangerang, jadi mama kos dulu di sana di Tangerang. Mama kos di sana. Terus waktu mama hamil nikah, ya karena mama kos di sana, karena mama kerja di sana, makanya nikah lahirnya itu di Tangerang gitu. Nah, selama aku di hamil mama kerja juga. Kerja, masa nggak kerja? Oh ya normal ya. Kalau sesar katanya bisa nyampe berpuluh-puluh juta mak. Nikah lahirnya sesar. Ah sesar? Bukan normal. Bukan. Waktu itu mama bilang normal. Yang normal itu abang, nikah tuh lahirnya sesar. Kenapa sesar? Karena waktu mama hamil nikah, mama tuh sesak. Jadi terus Pantesan kata Kara, aku waktu lahir gemuk kayak sekarang. mama tuh sesak. Jadi kata dokter kandungannya, takutnya nanti pas waktu mau lahir nikah nggak kuat, jadi mending sesar aja. Jadi enggak. Kata dokternya gitu. Jadi lewat perut. Betul. Nah Perutnya dibelah. gitulah kan. Udah gitu mama kan pas lahir nikah tuh, lahir nikah kita juga pindah ke Bogor, Ke rumah Kevin itu kan yang ke rumah yang di Ciawi. Biring Ciawit. Pas Itu dulu baru ke rumah, baru dipindah ke rumah Kevin itu. iya, jadi kan pas waktu mama udah hamil nikah tuh, udah hamil tua, mama udah nggak kuat, mama juga udah nggak kos lagi. Akhirnya karena ada rumah Biring yang di Bogor, yaudah kita pindah deh ke Bogor gitu. Makanya kita pindah ke Bogor. Makanya tuh kita pindah ke rumah Biring itu mama pas waktu hamil nikah tuh. Oh pantesan mama pernah cerita waktu seharusnya mama nggak potong kuku sama yang ngerawat aku, tapi suruh Biringnya malah dimarahin Biring untuk potong kuku kan. Terus pindah kan ke situ, ke rumah Biring. Nah mama diem di rumah, terus udah lahir tuh si Nika. Mama mau kerja lagi, nggak ada yang jaga Nika, kan. Makanya mama suruh untuk bapak jaga warung. Nah nggak ada yang jaga Nika, akhirnya mama berhenti kerja dari rumah sakit Awal Bros Tangerang supaya bisa ngejaga Nika, anak mama yang cantik. Gitulah dulu. Udah gitu udah beberapa bulan ada yang bilang ada yang mau jual warung, mau nggak katanya gitu. Akhirnya mama lihat kan
ya udahlah, daripada kalau misalnya daripada mama kan nggak, karena mama berhenti kan nggak ada uang masuk lagi. Ya udah, akhirnya ya udahlah, Emang kan gajinya berapa? ya nggak cukup lah gitu. Akhirnya mama mau tuh, mama bilang sama bapak lewat Sehari telepon. 1 juta. Mak bilang sama bapak kan, ya udah kita buka warung aja gitu. Bilang sama abang Nando, Dok mau nggak kalau kita punya warung? Mak bilang sama abang Nando, mau mak. Kenapa mau? Bisa ambil jajanan gak bayar, katanya gitu. Sampai emang mantap. Gitulah dulu ceritanya. Terus kan mama udah buka warung tuh, kita udah pindah ke rumah yang di Ciawi tuh, yang warung itu kan. Habis itu datang Biring Bogor, kamu nggak kerja lagi, katanya. Iya, soalnya kemarin gak ada yang jaga Nika gitu kan, tapi pengen cari kerja lagi nih gitu. Karena waktu mama buka warung pertama kan Nika masih kecil. Waktu itu Nika umur 3 bulan. 6 bulan kata mama. 3 bulan. 3 bulan kan, Nika itu umur 3 bulan. Terus mama bilang sama Biring, habis terus kan karena Nika umur 3 bulan dulu kan, pertama kan mama doang tuh yang buka warung, terus mak bilang sama bapak berhenti aja lah kerjanya, soalnya sendiri jaga warung repot, apalagi gendong-gendong anak. Mak bilang kayak gitu. Akhirnya bapak berhenti kerja. Akhirnya karena bapak berhenti kerja, aku cari kerja lagi lah, gitulah mak pikirkan. Terus mama cari kerja lagi, ngomong, nah itulah ketemu sama Biring, kok kamu nggak kerja lagi, katanya. Iya Bi, ini juga lagi mau cari kerja lagi, tapi maunya yang nggak ada dinas malamnya, karena nggak ada yang mau kerja di rumah gitu. Jadi ya udah, kebetulan ada lowongan di kantor Biring, jadi verifikator Verifikator apa gitu? Jadi ini meriksa berkas jam sostek gitu loh. Akhirnya mama kerjalah di situ. Nah itu Nika masih kecil, di warung mama kerja, Nika di rumah lah sama bapak. Jadi Nika di warung itu, di apa teh namanya, merembet, terus Nika berantakin etalase kayak gitulah dulu, diberantakin gitulah. Udah gitu mama cari yang jaga Nika kan, ada tuh dulu namanya Ibu Sarikem, yang soalnya kan banget ya. Soalnya kan setelah udah berapa lama gitu bapak jadi repot kalau sambil jaga Nika sambil ngewarung. Akhirnya adalah dulu namanya Ibu Sarikem yang jaga Nika. Tahu nggak, Nika digendong dibawa ibu itu sambil mulung botol bekas, barang-barang bekas gitu. Terus adalah bibi Nika. Bibi Nika itu siapa teh namanya, mamanya Pani. Iya. Nah kan katanya gini, lah bukannya itu Pagit, katanya. Pagit itu kan namanya Nika. Dia ngomong sama Bu Sarikem itu. Terus iya, loh kenapa diajak mulung gitu, katanya. Marah lah, udah gitu itu ingusnya meler lagi, katanya. Marah lah dulu bibi itu kan. Terus nggak lama kemudian ditemuinnya mama, itu anakmu itu, masa kau enak-enak kerja anakmu dibawa mulung sama yang jaganya itu, katanya. Akhirnya kan mama ngomong, Bu jangan kayak gitu, hidungnya meler, terus nanti dia panas, kena panas kayak gitu, mak bilang sama ibu yang jaga itu loh. Aku sering kepanasan. Terus si ibu itu bilang gini, ya kalau misalnya masih hidup ya panas lah, kalau udah dingin kan mati, katanya. Mama kesel aja, mau berhentiin langsung. Waduh ini orang nggak bisa. Akhirnya mau berhentiin. Itu baru mulai mamanya puput ya? Terus mamanya puput ya? Akhirnya mamanya puput. Mama puput tuh, dia kerja 2 bulan. Udah gitu itulah sampai Nika umur
8 bulan enggak, sampai nikah umur 1 tahun tuh ganti-ganti tuh yang jaga Bu Sarikem, mamanya Puput. Akhirnya umur setahun nggak ada lagi yang jaga, nikah sama bapak doang di rumah. Kayak gitu aja tiap hari. Kalau mama mau kerja, botol nikah semua mama cuci bersihin, sama bapak di rumah bantuin bapak berantakin warung. Kayak gitulah dulu kan. Akhirnya mama kerja lah di Jam Sostek. Nggak lama kemudian, berarti kan di Jam Sostek mama akhirnya udah di kantor kan. Nah makanya pas pindah ke sekarang, ya udah kamu jadi verifikasi aja katanya. Makanya mama nggak sebagai perawat lagi di rumah sakit ini, tapi jadi administrasi medis. Karena iya, karena kan pasien juga ada datang malam. Karena dulu waktu mama di Jam Sostek itu kan mama tuh periksa berkas-berkas dari rumah sakit. Nah sekarang sebelum dikirim ke asuransi, mama yang koreksi dulu gitu supaya semua berkas-berkas itu bisa diklaim. Klaim apaan gitu? Ya diklaim itu misalnya bisa dibayar oleh asuransi semua. Katanya asuransinya itu mahal. Ya itu, tapi ada aturan-aturannya. Nah karena mama dulu udah kerja di Jam Sostek, jadi mama tahu peraturan-peraturannya. Makanya mama di administrasi medis gitu ceritanya nikah. Terus mama Puput jadi bukan ngejagain aku lagi, tapi nganter aku sekolah sama ngeberesin pekerjaan rumah waktu mama kerja kan. Nggak tahu mulai dari kapan. Mama Puput Pernah juga kan oh nganterin aku sekolah TK. Iya, itu mah nikah waktu udah TK. Itu akhirnya kan nikah udah besar, abang juga udah besar. Mama nggak kuat tuh ngerjain kerjaan rumah. Kalau udah pulang kerja ngerjain kerjaan rumah gitu kan. Akhirnya mama cari yang kerja di rumah buat ngebantuin mama masak, entah nyapu gitu. Itulah dulu manggil mamanya si Puput juga, manggil mamanya Puput. Ya udah dia bantuin mama. Si itu juga pernah, siapa Tehwat Siapa lagi? itu yang dekat rumahnya si Adel kesana. Nggak kenal. Ya itu bantuin mama beres-beres rumah gitu loh. Gitu nikah. Akhirnya sudah berapa lama kita di sana ngewarung, kita pindah deh ke sini. Jadi kita tinggal di sini sekarang. Tadinya nikah SD Negeri Pakuan, sekarang jadi SD Negeri Citaringgul. Jadi sekarang anak Sentul. Yang awalnya anak Tangerang jadi anak Ciawi, sekarang anak Sentul. Itulah dia cerita tentang kerjaan mama nikah. Ih, sekarang menyuruh-nyuruh wae.